Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran Islam. Kalau kita berbicara mengenai pemikiran di dalam Islam, saya kira seluruh pemikiran di dalam Islam itu fondasinya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi seluruh jenis pemikiran itu tegak di atas fondasi yang disebut dengan Al-Quran dan hadis. Karena kita tahu Al-Quran dan hadis itu menjadi rujukan umat Islam. Nah, makanya tidak boleh ada pemikiran yang disebut sebagai pemikiran Islam yang tidak berbasis kepada Quran dan hadis. Itu sebabnya sejumlah tafsir terhadap Quran dan hadis terus diberikan. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang kita tahu bahwa Rasulullah itu disebut sebagai marji'ut tasyri' wahda, sebagai rujukan hukum satu-satunya. Artinya kalau ada persoalan menyangkut tafsir terhadap Quran, para sahabat tidak perlu bertanya kepada yang lain, cukup bertanya kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu berfungsi sebagai mufassir terhadap Quran. Nabi yang diberi mandat oleh Allah untuk menjelaskan makna-makna Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran perlu dijelaskan? Karena kita tahu tidak seluruh hal diatur secara rinci di dalam Quran. Misalnya, di dalam Quran kita diperintahkan untuk mendirikan salat. Allah berfirman di dalam Quran, aqimus salata wa atuz zakata wa atimul hajja wal umrata lillah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, sempurnakan haji dan umrah. Tapi bagaimana cara kita melaksanakan ibadah salat? Bagaimana cara kita melaksanakan haji? Apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak dijelaskan secara rinci di dalam Quran. Maka hal-hal yang demikian itu dijelaskan di dalam hadis. Jadi hadis berfungsi sebagai tafsir terhadap Al-Quran, berfungsi sebagai mubayyin yang menjelaskan Al-Quran. Tapi sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran bergerak sendirian tanpa didampingi oleh Nabi sebagai mufassir resminya. Dan kita untuk menafsiri Al-Quran, kita tidak bisa lagi bertanya kepada Nabi. Itu sebabnya kemudian muncul yang disebut dengan tafsir sahabat. Nanti yang disebut dengan tafsir para tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in sampai sekarang. Nah, karena jarak kita makin jauh dengan Nabi, maka kita membutuhkan apa yang disebut sebagai metodologi untuk menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Quran ini berbahasa Arab, maka kita untuk menafsirkan Quran pertama-tama harus tahu bahasa Arab. Kita tidak mungkin untuk menafsirkan Al-Quran kalau kita tidak tahu bahasa Arab. Tapi tahu bahasa Arab juga tidak cukup, kita harus tahu sebab turunnya ayat itu. Kalau menyangkut hadis Nabi, kita juga harus tahu sebab hadirnya, sebab diucapkannya hadis itu oleh baginda Nabi. Nah, secara umum umat Islam harus mengerti bahwa Quran itu kalau dipecah kurang lebih ada 4 kategori. Yang pertama, Quran mengandung apa yang disebut dengan tarikh, sejarah atau kisah. Kisah-kisah yang ada di dalam Quran bukan hanya menyangkut
kisah umat-umat sebelum Rasulullah, tapi juga menyangkut kisah bagi kita yang ada sekarang yang sedang live pada zaman Nabi. Makanya ada pujian terhadap orang-orang muhajirin dan pujian terhadap orang-orang ansar. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Itu pujian terhadap orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi yang pertama adalah sejarah. Yang kedua, di dalam Quran juga mengandung akidah dan akhlak. Nah, menyangkut akidah dan akhlak inilah nanti kemudian para ulama mendiskusikan, menafsirkannya terkait dengan ayat-ayat itu. Makanya kemudian muncul yang disebut dengan beberapa jenis kelompok yang menafsirkan ayat-ayat akidah atau ayat-ayat kalam. Kalau kita baca sejarah, kita mengenal ada yang disebut dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah, ada yang disebut dengan kelompok Khawarij, Murji'ah, dan lain-lain. Kelompok-kelompok ini mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat akidah di dalam Quran sehingga terjadilah perselisihan menyangkut bagaimana cara kita untuk memahami Allah, cara kita menafsirkan sifat-sifat Allah. Itu yang dimaksud dengan tafsir terhadap ayat-ayat akidah atau ayat-ayat akhlak. Nah, yang berikutnya di dalam Quran ada juga yang disebut dengan ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum ini dari segi jumlah sebenarnya sedikit. Ada yang menyebutnya 500 ayat, yang lain menyebutnya hanya 200 ayat saja. Nanti para ulama juga menafsirkan ayat-ayat hukum di dalam Quran ini, maka lahirlah yang disebut sebagai fikih. Tapi cara untuk menafsirkan ayat-ayat hukum di dalam Quran ada bangunan metodologinya yang disebut dengan usul fikih. Jadi fikih itu adalah produknya, usul fikih itu adalah metodologi untuk memahami ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti dari tafsir para ulama terhadap ayat-ayat hukum di dalam Quran ini melahirkan yang disebut sebagai madhab-madhab. Madhab fikih yang bertahan sampai sekarang, kalau di lingkungan Sunni ada 4 ya. Ada yang madhab Hanafi misalnya, yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Yang kedua ada yang disebut dengan madhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik. Yang ketiga adalah madhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Syafi'i. Dan yang keempat adalah madhab yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang disebut dengan madhab Hambali. Di Indonesia yang paling banyak diikuti menyangkut madhab fikih ini adalah madhab Syafi'i. Bahkan negara-negara lain seperti Malaysia, Brunei Darussalam itu juga banyak mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi negara-negara seperti Afghanistan dan Pakistan itu banyak mengikuti mazhab Hanafi. Sementara negara-negara di Afrika Utara seperti Tunis, Aljazair, dan Maroko itu bermadzhab Maliki. Dan kita tahu mazhab Hanbali banyak diterapkan di Arab Saudi. Nah, para mahasiswa harus mengerti bahwa Quran yang kita miliki ini satu, hadis yang kita miliki ini maksimal tersebar di dalam 6 kitab hadis, tapi tafsir para ulama terhadap Quran yang satu, terhadap hadis yang ada di dalam kitab-kitab hadis itu ternyata tidak tunggal. Perbedaan pandangan, perbedaan tafsir itu sebuah keniscayaan. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat? Yang pertama adalah
perbedaan di dalam menggunakan dalil. Satu dalil yang sama ketika difahami dengan dalil yang berbeda, ayat yang sama difahami dengan menggunakan dalil yang berbeda, maka akan melahirkan produk hukum yang berbeda. Misalnya yang satu menggunakan dalil maslahat, yang satu menggunakan dalil qiyas, maka pasti kemudian produk hukumnya bisa berbeda. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu adalah niscaya karena perbedaan di dalam menggunakan dalil. Yang kedua, perbedaan pendapat itu bisa terjadi karena perbedaan di dalam memahami dalil. Karena kita tahu ada beberapa ayat di dalam Quran yang ayatnya tergolong kepada ayat ambigu. Apa maksudnya? Ini ayat, ini kata di dalam Quran adalah lafadz mustarak misalnya. Apa yang dimaksud dengan lafadz mustarak itu? Adalah kata yang memiliki makna lebih dari satu. Nah, kata yang memiliki makna lebih dari satu itu akhirnya berpotensi melahirkan produk pemikiran yang berbeda. Karena itu kita tidak perlu merasa gelisah dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir, perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih, dan perbedaan pendapat di kalangan para ahli kalam. Itu niscaya saja perbedaan di dalam memahami dalil dan perbedaan di dalam menggunakan dalil. Nah, yang terpenting perbedaan pendapat itu tidak sampai menyentuh pokok-pokok ajaran agama. Misalnya ulama bersepakat bahwa salat itu wajib. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Mau dia mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, mau dia Sunni atau Syiah, semuanya pasti akan bersepakat bahwa salat itu wajib. Tapi sekalipun disepakati bahwa salat itu wajib, bagaimana tata cara salat itu potensial diperselisihkan. Misalnya mazhab Hanafi menyatakan bahwa membaca Fatihah di dalam salat itu tidak wajib, bisa diganti dengan ayat yang lain. Karena mazhab Hanafi mengacu kepada keumuman ayat di dalam Quran. Allah berfirman di dalam Quran, "Faqra'u ma tayassara minal Quran." Bacalah olehmu yang paling mudah dari Al-Quran. Apa yang paling mudah dari Al-Quran? Bukan hanya Fatihah, mungkin surat Al-Ikhlas, mungkin surat Al-Kafirun, atau surat Al-Kautsar, dan lain-lain. Tapi mazhab Syafi'i menyatakan membaca Fatihah itu ruknun min arkanis shalah, menjadi rukun salat. Itu sebabnya maka kemudian menurut mazhab Syafi'i, orang yang salat tidak membaca Fatihah, maka salatnya dinyatakan tidak sah. Kita tahu misalnya Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihah, tidak membaca Ummul Quran di dalam salatnya. Inilah yang menjadi acuan dari mazhab Syafi'i. Tapi kata mazhab Hanafi, ini hadis adalah hadis ahad. Dalalahnya juga dhanni. Sementara mazhab Hanafi menyatakan itu lafadz am di dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Dan dalalahnya lafadz am itu adalah qat'i. Nah, jadi perbedaan di dalam memahami dalil. Kita bersepakat bahwa salat itu wajib, tapi apakah Fatihah itu adalah rukun salat, bisa diperselisihkan oleh para ulama. Ini biar diketahui bahwa perbedaan pendapat itu lazim di lingkungan para ulama, asalkan perbedaan pendapat itu didasarkan kepada Quran dan hadis dengan menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kalau dia perbedaan pendapat di dalam tafsir, menggunakan metodologi yang disebut dengan usulut tafsir. Nah, jadi ini menyangkut tafsir, menyangkut akidah dan akhlak, menyangkut sejarah, dan kemudian ada yang disebut dengan hukum. Tapi ada beberapa hal yang tidak disebutkan secara rinci di dalam Quran. Quran hanya memberikan kerangka etik moralnya. Seperti etika di dalam mengatur sebuah pemerintahan, di dalam persoalan politik. Tidak ada ayat di dalam Quran yang menjelaskan, hadis pun juga tidak kita temukan, apakah pemerintahan yang Islami itu adalah pemerintahan yang berbasis monarki kerajaan atau republik. Tidak ada. Apakah ada dalil di dalam Quran dan As-Sunnah misalnya bahwa pemerintahan itu harus dibagi dengan yang disebut dengan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif? Tidak ada dalil di dalam Quran dan hadis. Karena Al-Quran hanya bicara mengenai kerangka etik moralnya. Yang ingin ditegaskan oleh Al-Quran, apapun jabatan kalian, mau kalian berada di wilayah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, fa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, kamu harus mengambil sebuah kebijakan yang didasarkan kepada keadilan. Mau dosen, mau rektor, dekan, apapun harus dasarnya adalah keadilan. Kata para khatib yang sering ayat yang sering dibacakan oleh para khatib di akhir khutbahnya itu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi perintah untuk menegakkan amanat. Kalau dia presiden, ketua DPR, ketua Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Konstitusi, itu terikat dengan kerangka etik moral itu. Tapi bagaimana dengan sistem pemerintahan pada zaman Nabi? Ada pertanyaan yang cukup menarik. Hal kana ta'sisun nabi li daulatin siyasiyah juz'an min risalatihi amla? Apakah tindakan dan perilaku politik Nabi di Madinah menjadi bagian dari risalah kenabian atau tidak? Kalau dia menjadi risalah kenabian, maka mengikat kepada umat Islam. Tapi apa yang terjadi sekarang, seluruh jenis pemerintahan di dunia Islam akhirnya berbeda-beda karena mayoritas umat Islam tidak memandang sistem pemerintahan itu menjadi bagian dari risalah kenabian. Pernah ada masa di mana umat Islam menggunakan sistem khilafah misalnya. Tapi kita di Indonesia menggunakan apa yang disebut dengan negara bangsa. Jadi Quran hanya menjelaskan kerangka etik moralnya. Nabi menyontohkannya. Dan kemudian bentuk pemerintahannya bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi tafsir, kemudian ada akidah dan akhlak yang melahirkan ilmu kalam. Kemudian ada hukum yang melahirkan beragam pandangan fikih. Kemudian ada etika di dalam berpolitik. Nah, ada juga yang disebut dengan tasawuf. Tasawuf itu sebenarnya kata tasawuf kalau kita cari di dalam Quran dan hadis tidak kita ketemukan. Yang ada di dalam Quran itu adalah tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Jadi tasawuf itu basisnya juga adalah Quran untuk kepentingan menyucikan jiwa. Dari mana sebenarnya tasawuf ini jejak tradisionalnya diperoleh? Ya dari perilaku para sahabat. Ketika Rasulullah baru saja meninggal dunia, para sahabat itu ada yang berkonsentrasi kepada mengatur pemerintahan sepeninggal Nabi. Tapi ada para sahabat yang mengkonsentrasikan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak mengurusi mengenai pemerintahan. Mereka akhirnya
sibuk mendekatkan diri kepada Allah yang disebut dengan ahlus suffah, orang-orang yang ada di pinggiran Masjid Nabawi, tinggal di Masjid Nabawi, mereka setiap hari sibuk melaksanakan sholat. Qiyamul Lail, sholat witir, baca Quran, dan lain-lain. Nanti tradisi sufistik yang seperti ini dilanjutkan oleh para ulama setelahnya, para ulama tabi'in, tabi'in. Maka kita mengenal para sufi seperti Al-Hasan Al-Basri, seperti nanti kemudian As-Sirri Saqati, Haris Al-Muhasibi, Dhunnun Al-Misri, Junaid Al-Baudadi, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Asyadzili, Bahauddin An-Naqsyabandi, sampai kemudian juga masuk ke Indonesia. Nah, inilah jadi Quran yang kita miliki satu, hadisnya tercantum di dalam 6 kitab hadis itu, tapi Quran yang satu itu melahirkan jenis-jenis ilmu yang beraneka ragam, yang seluruhnya itu absah kalau didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu di perguruan tinggi keagamaan Islam, Quran yang satu ini, hadis yang tidak banyak ini melahirkan prodi-prodi yang beragam. Ada prodi ilmu tasawuf, ada prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, ada prodi ilmu hadis, ada prodi fikih, dan lain-lain, banyak sekali. Inilah yang mestinya diketahui oleh para mahasiswa yang mengambil mata kuliah pendidikan agama Islam ini, bahwa Quran memang satu, hadisnya memang tidak banyak, tapi tafsir terhadap keduanya apa boleh buat melahirkan produk pemikiran yang berbeda, corak pemikiran yang juga berbeda. Misalnya di rumpun ilmu tafsir, ada tafsir ayatnya sama, ketika difahami oleh orang yang berbeda melahirkan corak tafsir yang berbeda. Makanya ada yang disebut dengan corak tafsir itu ya, tafsir ilmi namanya. Apa yang dimaksud dengan tafsir ilmi? Tafsir terhadap Al-Quran yang didasarkan kepada temuan-temuan ilmu pengetahuan modern. Misalnya apakah bumi ini bulat ataukah bumi ini datar. Itu tafsir ilmi namanya. Karena di dalam Quran misalnya ada ayat huwallazi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menciptakan bumi buat kalian firasya, seakan-akan terhampar. Ada ayat misalnya yang menyatakan bahwa bumi dan langit ini menyatu. Kemudian Allah membelahnya. Itu yang nanti dikenal sebagai teori Big Bang, teori dengan dentuman besar. Itu namanya tafsir ilmi. Ada tafsir adabi ijtimai, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan konteks-konteks sosial, antropologis, dari ketika ayat itu diturunkan dan bagaimana ayat itu diterapkan. Makanya kita mengenal tuh tafsir ilmi seperti tafsir yang ditulis oleh Tantowi Jauhari yang disebut dengan tafsir Al-Jawahir. Ada tafsir adabi ijtimai misalnya yang bisa kita sebut seperti tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Muhammad Sayyid Tantowi, atau yang ditulis oleh Sayyid Qutub judulnya Fi Dhilalil Quran. Itu coraknya adalah adabi ijtimai. Ada tafsir fikih menafsirkan ayat-ayat hukum di dalam Quran. Jadi ayatnya coraknya menjadi sangat legal formalistik. Misalnya seperti Al-Jassas memiliki kitab tafsir judulnya Ahkamul Quran. Ibnul Arabi punya buku judulnya juga Ahkamul Quran. Ilqiyah Al-Harasi punya buku juga judulnya Ahkamul Quran. Ini tafsir fikhi namanya. Ada tafsir yang disebut dengan
coraknya yang tadi adalah ilmi, kemudian fikhi, kemudian adabi ijtimai, ada yang coraknya adalah balaghi, menafsirkan Al-Quran dari sudut susastranya, keindahan diksi dari Al-Quranul Karim. Makanya kita punya tafsir seperti yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari, judulnya Tafsir Al-Kasyaf. Kemukjizatan Al-Quran bisa dilihat dari nilai susastra, ketinggian sastra dari Al-Quranul Karim. Itu baru di dalam bidang tafsir. Di dalam perkembangan modern, kemudian sebagian ulama mengembangkan sebuah jenis penafsiran yang memperhatikan aspek kesetaraan kemanusiaan, laki dan perempuan. Bagaimana Quran bicara mengenai relasi anak dan orang tua, bicara mengenai suami dan istri, itu juga dibicarakan. Menyangkut nilai-nilai kesetaraan di dalam Al-Quranul Karim. Itu pernyataan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu menarik di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jika Quran itu diperas, isinya hanya 4. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, anna syari'ata mabnaha wa asasuha 'alal hikam wa masalihil ibadi fil ma'ashi wal ma'adi wa hiya adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa hikmatun kulluha wa masalih kulluha fa kullu mas'alatin kharajat 'anil adli ilal jur wa 'anil maslaha ilal mafsada wa 'anil rahmati ila diddiha wa 'anil hikmati ilal abath falaysat minasyari'ah wa in udkhilat fiha bitta'wil fasyari'atullahi hiya adlullahi baina ibadi wa dhilluhu fi ardi. Itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini ulama fikih bermadzhab Hanbali yang nanti menjadi ikutan ulama-ulama salafi seperti Shalih Al-Utsaimin di Arab Saudi. Itu juga nanti jejaknya kepada Ibnu Taimiyah, jadi Ahmad bin Hambal, kemudian Ibnu Taimiyah, nanti kepada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan seterusnya ke bawah. Jadi pandangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah begitu, isi dari Quran adalah keadilan. Pertama, keadilan di bidang hukum, keadilan di bidang politik. Yang kedua adalah rahmah, kebijaksanaan. Al-Quran menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu menjadi rahmat bagi semuanya, rahmatan lil alamin. Makanya ada konsep tobat di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya adalah adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa hikmatun kulluha. Di dalam Pancasila yang kita miliki ada hikmah, kebijaksanaan. Wa masalih kulluha, kemaslahatan. Kata Izzuddin Ibnu Abdissalam, ini ulama fikih dari mazhab Syafi'i, kata beliau, innamat takalif kulluha raji'atun ila masalihil ibad fi dunyahum wa ukhrahum. Seluruh isi kandungan Quran itu adalah isinya kemaslahatan. Kalau bukan kemaslahatan di dunia, maka akan mendapatkan kemaslahatan di akhirat. Salat itu kita tahu, salat itu yang mengandung masyaqqat, berat untuk mengerjakan. Jadi kalau dicari kemaslahatannya di dunia, mungkin tidak semua orang akan mendapatkan kemaslahatan dari ibadah sholat. Tapi nanti di akhirat, ibadah sholat itu mengandung kemaslahatan. Namanya kemaslahatan yang bersifat ukhrawi. Kemaslahatan duniawi tentu banyak. Zakat misalnya yang disyariatkan oleh Islam mengandung
kemaslahatan duniawi, kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Bisa kita bayangkan kalau tidak ada perintah untuk mengeluarkan zakat, maka harta ini hanya melingkar-lingkar di kalangan orang-orang kaya saja. Akhirnya kekayaan itu tidak boleh menumpuk di kalangan para konglomerat saja, harus dicairkan sampai ke level bawah, maka kemudian ada yang disebut dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Tapi zakat itu tentu berbeda dengan pajak, karena objek antara zakat dengan pajak itu berbeda. Kalau saya punya rumah yang saya tempati, saya tinggali, itu tidak menjadi objek zakat, tapi menjadi objek pajak. Kendaraan yang saya miliki, hanya saya pakai saja ke kantor bekerja, itu menjadi objek pajak, tapi tidak menjadi objek zakat. Ada ide-ide yang muncul belakangan, bagaimana kalau pajak itu kita niati sebagai zakat. Akhirnya pikiran-pikiran para ulama terdahulu yang hidup di dalam kurun waktu dan konteks tertentu, belakangan coba dikontekstualisasi. Karena ketika Imam Syafi'i merumuskan sebuah fikih, Imam Abu Ja'far At-Tabari merumuskan tafsirnya, itu konteks zamannya berbeda. Maka sekarang ada tafsir yang disebut dengan tafsir modern. Ada yang disebut dengan fikih yang sudah modern. Tasawufnya juga Hamka memiliki buku judulnya Tasawuf Modern. Bahkan teologi yang dahulu pada mulanya diorientasikan untuk mendiskusikan mengenai Allah, belakangan teologi dipakai untuk advokasi kepada kelompok yang tertindas, yang disebut dengan aqidatut taharrur, teologi pembebasan. Ini capaian-capaian pemikiran yang kalau kita lihat kerangkanya dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, masuk ke dalam periode modern, pemikiran Islam terus mengalami pengayaan-pengayaan. Tentu sebuah keniscayaan, karena kata Nabi, innallaha yab'atsu lihadhil umma fi ra'si mi'ati sana, sesungguhnya Allah akan membangkitkan agama ini di setiap 100 tahun, man yujaddidu amrodiniha, orang yang melakukan pembaharuan terhadap pemikiran Islam. Dulu ada Jalaluddin As-Suyuti, ada Izzuddin Ibnu Abdissalam, ada Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ada Al-Isfirayini, ada Imam Syafi'i, ada Umar Ibnu Abdul Aziz, dan seterusnya, itu para pembaharu. Nah, itu minimal setiap 100 tahun akan muncul para pembaharu yang bertugas untuk melakukan kontekstualisasi terhadap pikiran-pikiran keislaman ini, sehingga Islam akan menjangkau manusia di setiap zaman dan di setiap lokasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.